Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati bapak-bapak kita, pimpinan Asra Padang Sumatera Barat, dan juga datang bersama kita Bapak pimpinan dari cabang Asra Pekanbaru, dan tentunya seluruh pegawai kita di Asra ini yang kami banggakan. Dan tentunya kita juga menyambut kedatangan anak-anak kita dari panti asuhan. Ada panti asuhan, ada yatim non panti. Dari panti asuhan ataupun dari masyarakat, dan tentunya para pengasuhnya, Bapak Ibu yang kami hormati, atau pengurus pengelola panti asuhan yang hadir, dan hadir semua yang dirahmati Allah. Pada kesempatan tausiah ini mungkin saya akan menyampaikan tentang Ramadan, bulan berkah. Ya, Ramadan bulan berkah. Tadi kita mendengar sambutan barusan, juga ada kata-kata berkah. Dan juga banyak orang menyebut semoga Allah berkahi. Dan kemudian juga banyak doa-doa yang mengharapkan keberkahan Allah. Seperti misalnya ada orang menikah, ada doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Berkah juga. Jadi sebetulnya apa itu berkah? Kalau didefinisikan dengan satu kata susah. Apa berkah? Berkah ya berkah. Tapi kalau digambarkan arti berkah, yaitu bermanfaat, berguna, berdaya guna, positif, kemudian bernilai, dan kemudian berdampak positif, kebaikan dan sebagainya. Jadi pengertian berkah itu kita mendapatkan manfaat yang banyak. Hidup berkah berarti hidup yang bermanfaat. Uang berkah, uang yang bermanfaat. Waktu berkah, waktu yang bermanfaat. Mobilnya berkah, mobil bermanfaat. Rumah berkah, rumah yang bermanfaat. Keluarga yang berkah, keluarga yang bermanfaat. Jadi pengertiannya luas. Kalau uang berkah, uang yang kita pakai dibeliin makanan, makanannya jadi daging karena berkah. Tapi kalau nggak berkah, uangnya dibeli makanan malah sakit. Motornya berkah, dipakai oleh kita enak di jalan, nggak pernah mogok, nggak pernah rusak, nggak pernah masuk bengkel Astra. Motor masuk Astra nggak ya? Nggak ya? Ada juga. Honda ya. Tapi kalau Hondanya nggak berkah, rusak melulu, masuk bengkel melulu. Ada aja yang rusak karena Hondanya nggak berkah. Rumahnya berkah. Kalau rumah berkah, enak rumahnya. Rasa di rumahnya dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, anaknya soleh, solehat.
anaknya mendapatkan juara. Jadi anak-anak semua kalau berkah ya anak-anak, belajar sakete masuk di kepala, ikut ujian dapet mengerajuan lulus, itu berkah. Tapi kalau udah berkah, belajar berjam-jam tidak masuk di kepala yang dipelajari. Sudahlah ujian, tidak keluar puluh pelajaran yang dipelajari di soal ujian. Nilainya rendah, itu tidak berkah. Ibu-ibu di dapur berkah, masak lama lasunya, taraso bumbu-bumbunya. Nah jadi berkah itu membuat hidup kita bermanfaat. Waktu awal sakete, tapi berkah ternyata efektif, efisien, bisa mendapatkan manfaat yang baik. Nah di bulan Ramadan ternyata Allah berikan keberkahan. Awal beribadah, sholat, ternyata pahalanya berlipat ganda. Kita berpuasa di bulan Ramadan, pahala puasa berlipat ganda. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, ibadah diberikan peluang yang besar. Kita belajar di bulan Ramadan, otak kita terbuka, diberikan kemudahan oleh Allah. Menghafal Al-Quran mudah di bulan Ramadan karena bulan berkah. Kehidupan kita di rumah berkah, bahagia dengan anak, dengan keluarga, karena Ramadan membawa berkah. Nah, oleh karena itu semua kita ingin berkah. Saya dapat jabatan jadi gubernur, ingin berkah juga jadi gubernur. Kebijakan yang dikeluarkan mengena dan langsung bermanfaat untuk masyarakat. Program-program yang kita buat langsung mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang kita buat membuat orang hidupnya lebih baik, berkah. Mungkin orang menyebut tangannya dingin. Bakal dingin tangannya, sadu yang kerajaan selesai mendapat. Pedagang kalau berkah untung aja, nggak ada rugi-rugi. Dia baru buka pintu tokonya, udah banyak yang belanja. Ternyata dihitung sampai sore untungnya besar karena berkah. Kita di rumah berkah, di kantor berkah, di mana berkah. Nah sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan itu? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Jadi berkah itu kita dapati kalau kita beriman dan bertakwa. Jadi anak-anakku sekalian, walaupun di antara awak ada yang ayah sudah meninggal, atau ada ibu kita yang sudah meninggal, atau orang tua kita miskin, tetapi kalau kita beriman dan bertakwa, insya Allah hidup kita berkah. Ada saya punya kepala dinas, itu pejabat tuh anak-anak, jabatannya tinggi, yang tertinggi bahkan. Ternyata dia hidupnya waktu kecil sudah di panti asuhan. Jadi tinggal di panti asuhan karena bapak ibunya tidak ada semenjak dia kecil. Tapi karena dia beriman, dia bertakwa, anak itu beribadah, Allah berikan keberkahan. Bentuk keberkahannya di sekolah, nyodape tame, nilainya bagus sampai tamat SD, dia teruskan SMP. Karena dia beriman bertakwa, Allah bantu, Allah dukung, dan Allah berikan keberkahan. Kemudian sampai kepada tamat kuliah, bekerja di pemerintah, dari eselon yang gak ada
menjadi eselon 4, 3 sampai 2 yang tertinggi. Ini karena beriman dan bertakwa Allah berikan keberkahan. Waktu yang diagiakawa berkah menjadi efektif, efisien, bertepat guna dan bernilai ganda dan bermanfaat. Nah, kata Rasulullah juga begitu. Riwayat Ibnu Ahmad, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarakun. Sungguh telah datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, yaitu bulan berkah, sahrun mubarak. Yang mana pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Jadi kita bukan mencari uang banyak dalam kehidupan. Buat apa uang banyak kalau tidak berkah? Tidak ada arti uang tersebut. Uang banyak gak berkah, bisa uangnya dicuri orang. Uang banyak tidak berkah, kita simpan di mana-mana dan bentuk usaha di bank, jadi pikiran. Kita gak bisa tidur mikirin uang kita yang banyak. Uang banyak tapi tidak berkah, membuat kita gelisah, khawatir, takut kalau uangnya berkurang atau hilang, sehingga kita tidur gak enak dan gak bisa tidur. Uang banyak tapi tidak berkah. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan iman dan takwa. Tapi uang sedikit, kita beriman bertakwa, tidur enak, makan enak, bekerja enak, hidup cukup, tidak berkekurangan. Karena berkah Allah bantu kita menjadikan kehidupan kita berkah, di rumah tangga berkah, di kantor kita berkah, di tempat usaha, tempat kita di mana berada, orang-orang menerima kita baik. Nah, tapi syaratnya memang kita harus beriman dan bertakwa. Kalau Allah akan berikan keberkahan, la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ardh. Dari langit dan bumi Allah turunkan berkah kepada kita. Allah turunkan kebaikan kepada kita. Tapi syaratnya kita beriman dan bertakwa. Nah, kemudian tentu bertanya, lu Cileh, iyalah Pak, kita ingin beriman dan bertakwa supaya keberkahan turun kepada kita. Bagaimana mencapai iman dan takwa? Caranya beribadah. Nah, coba anak-anakku sekalian, siapa yang hafal surat perintah berpuasa? Siapa? Nah, sini anak-anak, sini ayo ke depan, ayo ke depan. Nah, ya, kita lihat nih. Nih anak kita nih hafal surat yang bunyinya perintah untuk berpuasa. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Terima kasih. Siapa namanya? Ilham. Ilham di mana sekolahnya? SD 10 di Teba. Siteba SD 10. Tadi ayat Quran leto surat bara tuh. Al-Baqarah 183. 183. Tahu artinya? Tahu. Coba artinya. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah. Terima kasih Ilham. Ini saya kasih hadiah satu. Ini hadiahnya ada CD, pegang dulu ya. Ada uang juga nih sedikit. Nah, uang 100.000 ya buat Ilham ya. Gue beli buku ya. Oke, terima kasih. Itu rasaki namanya. Ya, tidak ada Ilham minta-minta, tidak ada Ilham tak pikir ke astra mendapat piti dari Pak Gubernur.
Tau-taunya Allah gerakan hati Pak Gubernur untuk memberi uang ke Ilham. Karena Ilham hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Itu rasaki, semoga berkah tuh Ilham ya. Amin. Apa yang tadi dibaca? La'alakum tattaqun. Agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya supaya kita bertakwa? Supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita berkah dan sukses. Caranya beribadah. Allah berikan peluang ibadah di bulan Ramadan. Puasanya di siang hari, sholat malamnya di malam hari, itikafnya 10 hari di hari terakhir, baca Qur'annya, baca zikirnya, ibadah-ibadah itu semua kalau kita kerjakan, jadilah kita orang yang bertakwa. Dengan bertakwa, kehidupan kita berkah. Dan Ramadan diberikan peluang oleh Allah sebagai Ramadan Syahrun Mubarak, bulan berkah. Dengan berkah hidup kita sukses, dunia sukses, akhirat sukses. Kenapa? Karena Allah berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Bahkan dengan ketakwaan pun kita akan mendapatkan banyak kesuksesan. Inna lil muttaqina mafaza. Dengan orang yang bertakwa itu kita akan dapat kemenangan. Sungguhnya bagi orang yang bertakwa kita menang mafaza. Anak-anak sekalian, ingin nggak hidupnya sukses? Coba jawab. Ingin hidup kita sukses? Ingin. Bagus. Yang menjawab ingin, insya Allah kita doakan betul-betul sukses. Amin. Coba ulang lagi. Ingin hidup kita sukses? Dan insya Allah sukses kita dunia dan akhirat. Amin. Coba doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Sukses dunia, sukses akhirat. Bagaimana caranya? Beribadah sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa kita dapat berkah. Walaupun bapak tiada, walaupun ibu tiada, sudah dulu dipanggil Allah. Tapi kalau kita beribadah, insya Allah nggak ada masalah. Ada kesulitan karena bapak ibu tidak ada, tapi modal kita ibadah, Allah bantu kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi ananda undepa, apa anda adu, ibu adu, apa adu, ibu adu tapi miskin, tidak perlu khawatir. Bahkan tidak perlu khawatir. Syaratnya ananda ibadah, sholat yang rajin, yunda, baca Quran dah tiap hari, baca Quran, sholat yang rajin, ananda, ya, itu namanya ibadah. Insya Allah Allah akan berikan bantuan, pertolongan kepada kita. Kesulitan dalam kehidupan dipermudah. Tidak ada pitih, dia lagi pitih. Tidak ada rasaki, dia lagi rasaki oleh Allah. Kenapa? Karena kita beribadah, sehingga kita bertakwa, dan kemudian takwa itu akan menurunkan pertolongan, diberikan kemudahan. Tidak ada kesulitan sedikit pun dalam kehidupannya. Juga jalan-jalan keluar dibantu. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Makhraja, jalan-jalan keluar, diberikan dukungan bantuan kepada kita kalau bertakwa, dan bertakwa itu dari ibadah. Sholat yang rajin, Allah beri kita dukungan, bantuan. Kita beribadah, Allah berikan pertolongan. Kita beribadah, Allah berikan kemudahan dari kesulitan. Kita beribadah, Allah berikan jalan-jalan keluar atas persoalan hidup yang kita alami.
Kita beribadah, sukses kuliah, sukses belajar, sukses hidup kita, diberikan manfaat. Kita beribadah, diterima ibadah kita, bahkan diberikan pahala juga karena kita bertakwa. Bahkan kesalahan kita pun diampuni oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dzim lahu ajran. Itu dampak hasil dari kita beribadah kepada Allah. Allah akan berikan banyak kebaikan, kesuksesan dunia akhirat, sehingga kita mendapatkan kesempurnaan, kesuksesan. Tidak hanya sukses di sekolah tapi di rumah gagal, tapi juga sukses di rumah, sukses di sekolah, sukses di masyarakat, sukses di bidang apapun syaratnya. Allah akan berikan kesuksesan kalau kita bertakwa. Bertakwanya karena kita beribadah, dan insya Allah hidup kita berkah. Sehingga anakku sekalian dan bapak ibu, dalam ayat yang lain juga disebutkan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diberikan suatu ketakwaan yang akan membuahkan berkah kepada kita dengan cara kita ibadah, ibadah dan ibadah. Jangan berkecil hati. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, orang tua miskin, jangan berkecil hati. Harus optimis, harus semangat. Kenapa kok semangat, Pak? Apa Anda ada ibu nado? Iya, apa Anda ada ibu nado? Tapi kan Allah ada. Allah siap menolong kita. Allah siap membantu kita. Onde Pak, awak bahas sekolah biswa, tidak perlu khawatir. Bacaranya beribadah saja banyak-banyak, pasti Allah akan bantu sekolah kita. Onde Pak, ide awak sulit bekopan nanti pada ada orang tua, tidak ada masalah. Sulit Allah akan permudah. Syaratnya kita beribadah, dekatkan diri kita kepada Allah. Tidak hanya sholat kita perbanyak sunat-sunatnya, tapi juga baca Quran dan ibadah kebaikan lainnya. Allah pasti bantu. Allah pasti bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Anda enggak usah takut. Mangala wa takut idui. Enggak usah takut masa depan. Enggak usah takut tentang makan minum esok, lusa, minggu dan bulan depan. Tidak usah takut. Itu urusan Allah. Allah Ar-Razik yang memberikan rezeki awak. Urusan rezeki biarkan kepada Allah. Kita ibadah, kita usaha, kita doa, insya Allah Allah akan bantu dan hidup kita akan sukses. Tapi kalau kita meratapi, onde awak orang miskin, bapak ndak sekolah, ibu ndak sekolah, tentu awak ndak perlu sekolah. Jangan, harus kita punya motivasi. Kenapa kita punya motivasi untuk sukses? Karena ada Allah. Hidup kita yang baik-baik saja, Allah akan beri yang baik-baik juga kepada kita. Hidup dengan optimis, semangat, kita akan sukses. Allah akan berikan kesuksesan. Itu dari kesungguhan. Sehingga dengan kesungguhan ini akan berdampak kepada kita suatu kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan insya Allah yang namanya keberkahan akan kita dapati, akan kita rasakan selama kita terus beribadah dengan baik dan meningkatkan kebaikan. Syarat keberkahan itu dengan ketakwaan, dan takwa sebagai bekal hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagai takwa, bekal adalah takwa. Dan untuk itu kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tausiah ini bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai kebaikan buat saya dan kita semua.
dan semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah, dan tentunya di bulan Ramadan ini kita pun akan mendapatkan keberkahan seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.